Sorry about that guys, aku emosi banget. Berapa nilai satu nyawa manusia? Apakah satu tambang, satu kapal pesiar, satu deal strategis? Saat izin ditantangani dan dividen dicairkan, aku penasaran. Apakah orang-orang serakah ini masih ingat dengan wajah-wajah manusia yang dikorbankan dan ditinggalkan dengan tempat tinggal yang hancur dan tanah yang diracuni? Raja Ampat adalah salah satu surga terakhir dunia. Tapi saat ini di salah satu kawasan laut paling rapuh di dunia, perusahaan-perusahaan tambang merobek hutan, mencemar air, dan mencekik terumbu karang. Semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik. Katanya ini kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Coba tanya ke mama-mama di Papua yang sekarang kesulitan cari air bersih untuk mandiin anaknya. Coba tanya nelayan yang pulang dengan jaring kosong dan gak bisa ngasih makan keluarganya. Coba tanya para tetua yang lihat hutan-hutan sakral mereka diratain. Harga sebenarnya dari tambang ini bukan sekedar ton logam yang diambil, tapi kematian cara hidup, putusnya ikatan suci antara manusia, tanah, laut, dan budaya. Why does this keep happening? Tentunya banyak faktor yang gak bisa dijelasin dalam satu video ini, tapi salah satu hal yang ingin aku bahas adalah moral disengagement. Kita membenarkan yang gak bisa dibenarkan. Ini demi pembangunan nasional. Cuma pulau kecil, yang lain kan masih ada. Negara lain juga lebih parah kok, masa kita nggak boleh untung? Dan dari sana, keserakahan tumbuh pelan-pelan, sembunyi di balik rapat-rapat ber-AC, dibungkus jargon patriotisme. Apa yang awalnya cuma kompromi kecil soal etika lama-lama jadi hal biasa. Sampai akhirnya seluruh ekosistem dan budaya pun dikorbanin tanpa rasa malu. Ini bukan sekedar kegagalan kebijakan. It's a failure of conscience. Kegagalan hati nurani. Ironisnya, masyarakat Papua yang sekarang kita rugiin ini dulu justru penjaga surga ini. Mereka ngelindungin terumbu karang jauh sebelum dunia peduli sama konservasi. Mereka hidup dengan satu kebenaran yang sekarang kita lupain, bahwa tanah sama laut itu bukan barang dagangan buat dieksploitasi, tapi saudara yang harus dijaga. Tapi hari ini suara mereka dibungkam, hak mereka diinjek-injek. Banyak izin tambang dikeluarkan tanpa persetujuan FPIC, hak yang dijamin oleh hukum internasional. Ada yang dipaksa, ada yang sama sekali nggak diajak bicara. Bagi masyarakat Papua di Raja Ampat, tanah, hutan, dan laut adalah keluarga. Hutan punya makna sakral, terumbu karang adalah bagian dari sejarah lisan, diwariskan turun-temurun. Irama pasang surut laut dan musim migrasi ikan adalah bagian dari identitas budaya mereka. Dan sekarang, hutan-hutan sakral diratakan, laut jadi mati, dan sunyi ilmu yang dulu diwariskan dari orang tua ke anak tentang laut dan alam jadi tak relevan lagi. Apa gunanya ngajarin anak tentang terumbu karang yang udah gak ada lagi? Ini adalah disorientasi budaya, putusnya hubungan spiritual dengan alam yang dulu menopang kehidupan mereka. Kerusakan ini bukan cuma soal hilangnya budaya. Yang terjadi sekarang juga fatal terhadap kesehatan warga Papua. Perkembangan hutan dan tambang nyebarin debu ke udara, ngeracunin air. Dan tahu nggak, desa-desa di sekitar tambang udah melaporkan bahwa mereka mulai kena penyakit kulit dan gangguan pernapasan. Warga yang dulu minum air jernih dari mata air alami sekarang ragu ngasih air itu ke anak-anak mereka. Dan saat generasi selanjutnya bertanya sama kita, kenapa hidup makin sulit? Kenapa impian mereka makin jauh walau orang tuanya kerja keras tiap hari? Kalian mau jawab apa? Bahwa segelintir orang memilih kekayaan di atas nasib jutaan rakyat. Bahwa saat kalian berjuang beli beras dan bayar uang sekolah, mereka malah jual masa depan negeri ini demi mobil mewah, villa di luar negeri, dan rekening dengan uang berlimpah. Raja Ampat bukan sekedar pulau. Ini peringatan. Kalau kita diem aja, apalagi yang kelompok serakah ini bakal rebut air kalian, tanah kalian, masa depan anak-anak kalian. Kita masih punya pilihan. Bersuara sekarang, apa jelasin suatu hari nanti. Kenapa kita diem aja?